Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai saat ini sebagaimana kita ada. Ini semualah karena kemurahan dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan apapun yang menjadi keadaan kita saat ini, apapun yang kita alami, dan apa yang kita rasakan saat ini, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tangan Tuhan senantiasa menopang hidup kita. Mari saat ini kita mau awali ibadah kita. Kita mau naikkan satu pujian, mulia sembah Raja mulia. Dipuji
Ibadah penutupan bulan keluarga ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Firman Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 8 sampai 9 berbunyi demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin, amin, amin. Saat ini kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga kita mau menyembah Tuhan, mau mengagungkan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan hadir dan memberkati dalam setiap keluarga kita. Karena kita sudah dipilih Tuhan untuk menjadi keluarga Tuhan. Kita mau naikkan pujian keluarga Allah. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi isi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua.
datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita sebagai keluarga Tuhan, supaya kita bisa saling mengasihi, selalu bersyukur dalam keadaan apapun, dan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita bisa menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kita mau menerima firman Allah, kita mau siapkan hati pikiran kita. Kita mau naikkan satu pujian, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, sekali lagi. Ku cinta keluarga Tuhan,
terjalin mesra sekali. Semua Saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi. Puji Tuhan jika saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suaranya lewat firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hadir dalam kehidupan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar, dan terlebih mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, dalam penutupan bulan keluarga ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 21 dengan tema keluarga adalah miniatur kerajaan Allah di dunia. Kita akan membaca bersama-sama Mazmur 145 ayat 8 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan perintahmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat baik.
kehidupan kita sehari-hari dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Jika kita ada sampai saat ini sebagaimana ada kita, semata-mata karena kemurahan Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara kehidupan kita. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita dan selalu baru setiap pagi bagi kita. Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Kasih Allah tidak terbatas kepada setiap kita. Allah mengasihi setiap manusia tanpa terkecuali. Ungkapan teragung dari kasih Allah itu ditemukan di dalam diri Yesus Kristus seperti yang dituliskan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah bagi kita kekal selamanya dan tak pernah berkesudahan. Hal inilah yang dikumandangkan oleh pemazmur dalam Mazmur 145. Daud berkata bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan baik kepada semua orang, setia dan adil dalam segala perbuatannya. Tuhan penopang yang jatuh. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya dan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Karena kasih dan kebaikan Allah itulah, maka semua orang yang telah merasakan kasih dan kebaikan Tuhan akan memuji-muji Allah, akan menceritakan kebaikan dan kebesaran Allah itu kepada setiap orang, dan juga akan senantiasa mengucap syukur dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, memuji dan memuliakan Tuhan serta mengucap syukur seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang beriman. Kita memiliki banyak alasan untuk selalu memuji-muji dan memuliakan Allah serta menaikkan ucapan syukur kita kepadanya. Kasih setia Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan senantiasa menyertai kita. Bahkan di dalam perkara-perkara kecil pun banyak karya Tuhan yang begitu luar biasa. Bukan hanya perkara-perkara besar yang patut kita syukuri, tetapi di dalam setiap langkah gerak hidup kita ada karya Tuhan, ada kasih Tuhan, ada kebaikan Tuhan di sana. Dan untuk itu semua sudah sepatutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap hari kalau kita bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bahkan bisa menghirup oksigen dengan sebebas-bebasnya, dengan sebanyak-banyaknya, tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa yang patut kita syukuri?
Apalagi jika kita menyaksikan di situasi saat ini, begitu banyak saudara kita yang membutuhkan oksigen, tetapi oksigen begitu langka. Jadi artinya banyak hal di dalam hidup ini yang harus kita syukuri setiap saat. Tentunya kalau kita menyebutkan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sangatlah banyak. Kita butuh waktu yang sangat lama, sangat panjang untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Dan ketika kita mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kita, kita hanya akan terkagum-kagum, kita akan terheran-heran betapa dahsyat dan luar biasanya Allah kita. Berkat-berkatnya Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Berkat jasmani, berkat rohani mengalir atas kehidupan kita, mengalir atas keluarga kita setiap hari. Wow, bukankah itu sesuatu yang sangat luar biasa dan yang harus kita syukuri dalam hidup ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam keadaan tidak menyenangkan dan sangat sulit sekalipun, tentunya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu kita harus belajar di masa-masa sulit untuk mengarahkan pandangan kita bukan kepada persoalan itu, tetapi kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Sang Sumber berkat. Kita tidak terfokus kepada masalah yang ada, tetapi kita terfokus kepada Tuhan yang menolong dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita, sehingga di masa sulit sekalipun kita bisa mengingat akan berkat-berkat Tuhan. Kita bisa mengingat akan kebaikan Tuhan. Kita bisa mengingat akan kasih Tuhan yang telah kita terima. Dan hal itu akan membuat kita bisa menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Jika dulu Tuhan berbuat baik kepada saya, ini juga bahkan selama-lamanya kebaikan Tuhan akan nyata dalam hidupku dan juga dalam kehidupan keluargaku. Kasih Allah, kebaikan Allah tetap untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saat kita berbeban berat, bersyukurlah untuk keluarga dan saudara-saudara yang selalu memberikan dukungan kepada kita. Bersyukurlah karena kita masih diberi kekuatan, kita masih diberikan ketenangan, kedamaian, dan kita masih memiliki pengharapan di dalam menghadapi pergumulan itu. Pada saat kita sakit, bersyukurlah karena masih diberi kesempatan untuk hidup dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sesungguhnya dalam keadaan apapun selalu ada alasan bagi kita untuk senantiasa mengucap syukur. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu sangatlah benar adanya. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala keadaan. Nah, itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengucap syukur, itu artinya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita memiliki keyakinan bahwa
persoalan ini bisa kita lalui. Masa sulit ini akan berlalu dan kita akan menikmati hal-hal yang menyenangkan di balik semua pergumulan kehidupan yang sedang terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam dunia yang bergejolak ini, keberadaan kita sebagai orang beriman, keberadaan keluarga kita sebagai miniatur kerajaan Allah menjadi garda terdepan dalam menegakkan kasih dengan memperhatikan dan mempedulikan orang lain. Ini saat yang tepat bagi kita untuk bisa memperhatikan, mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kasih Allah yang tak terbatas itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita lewat perkataan kita dan juga lewat tindakan nyata kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mendukung saudara-saudara kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menghadirkan kasih Allah bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan? Itu yang harus kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya setiap pribadi kita maupun keluarga kita yang sudah mengecap kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur kepadanya, dan juga menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada semua orang. Dan juga kita harus menghadirkan kasih Allah, menyatakan kasih Allah dimanapun Tuhan menempatkan kita. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari setiap diri kita. Itulah yang Tuhan kehendaki dari setiap keluarga kita. Mari kita belajar memuji Tuhan dalam segala musim kehidupan kita, supaya di sepanjang perjalanan hidup ini kita tetap tenang, damai, bahagia, semangat, berpengharapan, dan menikmati berkat-berkat Tuhan setiap harinya. Dan pada akhirnya selamat menghadirkan kasih Allah, selamat menyatakan kasih Allah dimanapun pribadi kita, dimanapun keluarga kita berada. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami senantiasa boleh mengucap syukur dalam kehidupan kami, memuji-muji Tuhan, dan juga memuliakan nama-Mu. Kami boleh memberitakan dan menghadirkan kasih dan kebaikan Allah dimanapun Tuhan menempatkan kami, sehingga lewat kehidupan kami, orang lain juga bisa merasakan dan menikmati kasih Allah itu, dan mereka juga boleh memuliakan Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan setiap jemaat-Mu, sehingga kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat itu untuk menjadi alat Tuhan di dalam melebarkan kerajaan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati akan persembahan yang sudah kami kumpulkan, sehingga itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, berguna dan terlebih memuliakan nama Tuhan. Berkati majelis yang mengelola, berkati juga akan setiap jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu di dalam segala keberadaan mereka. Berkatilah Tuhan akan kehidupan iman, berkatilah akan usaha pekerjaan mereka, sehingga apa yang dikerjakan dalam Tuhan boleh Tuhan jadikan berhasil. Berkatilah akan kesehatan mereka,
Berkatilah Tuhan akan kehidupan rumah tangga mereka. Berkatilah Bapa akan studi mereka, masa depan mereka, dan di dalam segala pergumulan jemaat-Mu, Tuhan hadir dan memberikan jalan keluar. Kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit dan membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menumpangkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, sehingga itu menjadi suatu sarana yang Tuhan pakai untuk kesembuhan saudara-saudara kami ini. Kami serahkan Tuhan untuk pemerintahan kami, baik yang di pusat maupun di daerah. Biarlah Tuhan hikmat-Mu Tuhan tambahkan atas mereka, sehingga mereka juga Tuhan boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Berkati kesehatan mereka, berkati akan kehidupan keluarganya, dan juga ya Tuhan, anugerahkan sukacita, damai, sejahtera, ketenangan dalam kehidupan mereka. Secara khusus Tuhan di tengah pandemi saat ini, Tuhan terus yang memberikan hikmat, Tuhan yang terus memberkati para pemerintahan kami, para nakes dan tenaga ahli, dan setiap pribadi yang terlibat di sana, sehingga pandemi ini boleh segera teratasi. Dan begitu juga untuk seluruh rakyat Indonesia, biarlah Tuhan menolong kami, supaya kami boleh menjadi pribadi yang sadar untuk melakukan bagian kami, ikut mendukung apa yang menjadi usaha pemerintah di dalam mengatasi akan pandemi ini. Terima kasih Bapa yang penuh dengan kasih. Kami serahkan Tuhan akan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya berkat-berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Allah yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya saat ini. Dan sebentar kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini, adalah kita bisa menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang setia dalam mengiring dan melayani Tuhan. Kita mau akhiri dengan satu pujian, keluarga yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan, beribadahlah kepadanya. Dengan tulus dan setia, jauhkanlah dirimu dari segala bentuk berhala. Kasihilah anak-anakku, hormatilah orang tuamu, tunduklah kepada suamimu, bijaklah terhadap istrimu. Keluarga yang mengasihi Tuhan, beribadahlah kepadanya. Dengan tulus dan setia, jauhkanlah dirimu dari segala bentuk berhala. Kasihilah anak-anakku, hormatilah orang tuamu, tunduklah kepada suamimu, bejaklah terhadap istrimu. Tunduklah kepada suamimu, bijaklah terhadap istrimu. Sebagai jemaat Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita. Dan sekarang arahkanlah hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan di desa dan dimanapun engkau berada. Diberkatilah rumah tanggamu dan anak keturunanmu. Diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu,
Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan kiranya Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usaha dan pekerjaanmu, serta memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.